Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat berdiskusi tentang improving service quality and productivity. Terima kasih kepada Pak Dr. Hapopo Suryana SEM ISI telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan tugas ini. Perkenalkan, nama saya Rindu Sri Tresna Palavi dengan NRP 204010270 sebagai moderator dan juga pemateri dalam diskusi kali ini. Adapun juga anggota kelompok saya yaitu ada Yugistira dengan NRP 204010260 dan juga ada Gisni Muhammad Aziz dengan NRP 204010258. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai ke sesi pertama, yaitu pembukaan dan pendahuluan. Oke, pendahuluannya, pemasaran itu adalah suatu proses sosial dan manajerial yang kelompok mendapatkan kebutuhan dan juga keinginan melalui perkembangan hubungan dan pertukaran. Proses pemasaran juga sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sosial, budaya, politik, ekonomi, dan manajerial. Akibat dari pengaruh tersebut, individu mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan atau menawarkan dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Kutipan ini diambil dari Imam Machali 2015 390. Jadi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Pemasaran tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan produk dan jasa, tetapi bagaimana produk atau jasa tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan menghasilkan laba. Jadi kualitas layanan yang akan kita bahas ini dapat dikatakan sebagai suatu bentuk penilaian konsumen dari tingkat layanan yang diterima konsumen. Jadi dengan tingkatan layanan yang diharapkan itu, konsumen di mana akan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Layanan yang terbaik akan menciptakan dampak positif, yaitu kayak contohnya meningkatkan kepuasan dan terciptanya loyalitas konsumen. Juga memunculkan keinginan untuk melakukan pembelian kembali atau rebuying, atau testimoni atas jasa yang telah diberikan. Perusahaan dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Lalu ada di slide yang pertama ini akan membahas tentang apa itu service quality atau apa sih kualitas jasa itu. Jadi kualitas jasa itu kayak terpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Pernyataan ini dipertegas oleh Wyckoff yang dikutip oleh Fandi Ciptono yang menyatakan bahwa kualitas jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Jadi pada umumnya pelayanan yang bertaraf tinggi itu akan menghasilkan kepuasan yang tinggi serta pembelian ulang yang lebih sering. Menurut Lovelock dalam Ciptono mengemukakan kalau kualitas layanan itu kayak merupakan tingkatan kondisi baik buruknya sajian yang diberikan oleh perusahaan jasa dalam rangka memuaskan konsumen dengan cara memberikan atau menyampaikan jasa yang melebihi harapan konsumen. Jadi kayak penilaian konsumen itu terhadap kualitas itu merupakan refleksi persepsi evaluatif terhadap pelayanan yang diterimanya pada waktu yang tertentu. Nah, dari kualitas layanan ini terbagi ada 5 dimensi kualitas layanan, yaitu yang pertama bukti fisik atau tangibles, yaitu kemampuan kayak suatu kemampuan suatu kemampuan
yang perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal, kayak contohnya penampilan, kemampuan, sarana dan prasarana fisik, perusahaan dan lingkungan sekitar. Nah, yang kedua ada keandalan, yaitu kayak kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan dijanjikan, kayak cepat, tepat, akurat, dan terpercaya. Yang ketiga ada daya tanggap atau responsiveness, yaitu kemauan pegawai untuk tanggap membantu para pelanggan atau konsumen dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, serta disertai penyampaian jasa yang jelas. Jadi dalam sini tuh kayak perusahaan nggak hanya harus cepat tanggap gitu, jadi, perusahaan juga harus kayak tetap cepat menanggap perubahan yang terjadi dalam pasar, teknologi, peralatan, atau enggak perilaku konsumennya. Yang keempat ada jaminan, yaitu pengetahuan, kesopan santunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya pelanggan kepada perusahaan. Jadi kayak variabel ini tuh kayak masih menyangkut juga untuk cara-cara mendapatkan jaminan ini, untuk menumbuhkan rasa kepercayaan kepada konsumen ini, di antara lain ada komunikasi atau communication, kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan sopan santun. Terutama sopan santun untuk menjalinnya kepercayaan antara kedua belah pihak. Lalu yang terakhir ada empati. Jadi itu kayak meliputi kemudahan dalam menjalin relasi, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan pemahaman atas kebutuhan individu oleh para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen. Lalu ada tentang the gap model, conceptual tool to identify and correct service quality problems. Jadi kayak analisis gap, disingkat GIP, merupakan suatu pengukuran untuk mengetahui antara kinerja suatu variabel dengan harapan konsumen variabel tersebut. Analisis kesenjangan itu sendiri merupakan bagian dari metode IPA, Importance Performance Analysis. Jadi, GAP tuh secara tidak langsung kayak kesenjangan, nama GIP itu kesenjangan. Jadi, IPA yang tadi dijelasin itu kayak memiliki fungsi utama untuk menampilkan informasi tentang faktor-faktor pelayanan yang menurut konsumen itu sangat mempengaruhi kepuasan dan loyalitasnya. Dan faktor-faktor ini tuh, menurut konsumen perlu diperbaiki karena pada saat ini belum memuaskan. Nah, jadi ada kesenjangan yang plus itu, yang nilainya plus itu akan diperoleh jika skor persepsinya lebih besar dari skor harapan. Sedangkan jika skor harapannya lebih besar daripada skor persepsi, akan diperoleh kesenjangan yang negatif. Jadi kalau semakin tinggi skornya, skor harapan dan semakin rendah skor persepsi, itu berarti gap-nya akan semakin besar. Jika total gap-nya positif, maka pelanggan dianggap sangat puas dengan pelayanan perusahaan tersebut. Sebaliknya, jadi kalau enggak gap-nya negatif, maka pelanggannya kurang atau enggak puas terhadap pelayanannya. Semakin kecil gap-nya, semakin baik. Biasanya kayak perusahaan ini tuh harus kayak memiliki apa ya, memiliki tingkat gap-nya yang semakin kecil. Menurut para suraman, kalau model konseptual kualitas layanan ini tuh, mereka tuh harus memenuhi, jadi gunanya tuh untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Jadi ada juga 5 jenis kesenjangan atau GIP yang harus dijembatani dengan tujuan untuk memenuhi pelanggan. Yang pertama, ada kesenjangan antara harapan pelanggan dan persepsi manajemen perusahaan. Yang kedua, ada kesenjangan antara persepsi manajemen perusahaan atas harapan pelanggan dan spesifikasi kualitas layanan. Yang ketiga, ada kesenjangan antara spesifikasi kualitas pelayanan dan pemberian pelayanan kepada pelanggan. Yang keempat, ada kesenjangan antara pembelian pelayanan kepada pelanggan dan komunikasi eksternal. Kesenjangan tersebut, jadi maksudnya lanjutnya, kesenjangan antara harapan pelanggan dan kenyataan pelayanan yang diterima. Lalu ada slide yang kedua, membahas tentang measuring and improving service quality. Jadi ada soft and hard service quality measures.
standar dan ukuran kualitas layanan yang ditentukan pelanggan dapat dikelompokkan ke dalam 2 kategori besar. Yang pertama ada lunak dan keras. Jadi lunak itu soft, keras tuh hard. Standar lunak dan ukurannya itu kayak adalah standar yang tidak mudah diamati dan biasanya dikumpulkan dengan berbicara kepada pelanggan. Kualitas layanan soft and hard itu menurut Driver and Johnston 2001, kalau kualitas jasa itu dibagi menjadi 2 kualitas, jadi ada jasa soft dan jasa hard. Lebih lanjutnya itu mereka mengatakan kalau kualitas jasa soft itu dibagi ke dalam 7 indikator dan kualitas jasa hard itu dibagi ke dalam 11 indikator. Sedangkan untuk 7 indikator dari kualitas jasa soft itu ada yang pertama, perhatian, jadi kayak nunjukin kesediaan dari perusahaan dan karyawan itu untuk membantu, pelanggannya atau konsumennya. Yang kedua ada kepedulian, menunjukkan kemampuan dan perasaan simpati yang ditunjukkan oleh perusahaan. Lalu ada komitmen, kalau itu kayak seperti menunjukkan kesediaan perusahaan dan, karyawannya dalam bekerja dengan rajin dan teliti untuk mencapai kepuasan, konsumen. Lalu ada yang keempat communication, dan yang kelima ada kesopanan, terus ada yang keenam fleksibilitas, dan yang ketujuh ada keakraban. Itu adalah 7 indikator soft, lalu ada 11 indikator yang hard. Yang pertama ada akses, jadi akses itu kayak menunjukkan kemudahan dan kejelasan lokasi fisik dari jasa yang akan ditawarkan. Yang kedua ada estetika, menunjukkan penampilan dan suasana lingkungan lingkungan jasa yang mampu memuaskan konsumen. Yang ketiga ada ketersediaan, kayak menunjukkan kecukupan perbandingan jumlah fasilitas jasa dengan perusahaan dan karyawan untuk membantu kelancaran dalam memenuhi kebutuhan masing-masing konsumen. Yang keempat ada kebersihan, yang kelima ada kenyamanan, yang keenam ada kemampuan. Kalau kemampuan ini kayak menunjukkan tingkat profesional keterampilan dan keahlian dalam menyampaikannya jasa. Terus yang ketujuh ada kegunaan. Kegunaan tuh kayak menunjukkan kemampuan fasilitasnya dalam memberikan kualitas jasa yang diharapkan. Yang kedelapan ada integritas, kayak menunjukkan kejujuran dan keadilan. Yang kesembilan ada keandalan. Keandalan ini tuh kayak menyangkut konsistensi dan ketepatan waktu dari fasilitas dan staf dalam menyampaikan jasa. Yang ke-10 ada ketanggapan, kayak nunjukin kecepatan penyedia jasa dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Dan yang terakhir ada keamanan, menunjukkan jaminan keselamatan konsumen ketika penyampaiannya jasa. Kita langsung next ke slide ketiga. Untuk slide ketiga, kita bakalan ngebahas key objective of effective customer feedback system. Jadi ini tuh adalah umpan balik pelanggan adalah masukan kunci untuk menjadi dan tetap menjadi organisasi pembelajaran yang digerakkan oleh pelanggan, dan sistem umpan balik pelanggan yang efektif memfasilitasi pembelajaran yang cepat. Nah, ini tuh seperti kayak penilaian dan benchmarking kualitas dan kinerja pelayanan gitu. Jadi tujuannya tuh kayak untuk ngejawab pertanyaan berapa puas sih pelanggan kita gitu. Kayak tujuan ini tuh menyangkut pembelajaran tentang seberapa baik kinerja perusahaan dibanding pesaing utamanya, dibandingkan atau dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kayak contohnya apakah investasi dalam aspek layanannya tuh udah baik kah, atau eh, apakah kita sudah menyampaikan jasa kita dengan baik kah. Jadi kayak pembelajaran dan peningkatan berbasis ini kayak tujuannya tuh untuk menjawab apa sih gitu kekuatannya kita gitu, strong-nya dari perusahaan kita. Nah, lalu ada juga jadi kayak untuk juga menciptakan budaya pelayanan yang berorientasi kepada pelanggan. Jadi kayak tujuan ini tuh terkait dengan membawa suara pelanggan ke dalam organisasi. Jadi kayak memfokuskan si organisasi ini tuh harus kayak tahu gitu apakah konsumen ini tuh suka nggak sih sama pelayanan jasa kita, atau gimana sih konsumen mendapati dan menerima jasa kita, apakah kita udah sesuai dengan ekspektasi mereka apa belum.
Nah, lalu ada Key Customer Feedback Collection Tools. Jadi ini tuh kayak alatnya atau alat yang untuk membantu bisnisnya, bantu bisnis kita, perusahaan kita untuk mendapatkan feedback dari customer kita atau pelanggan kita gitu. Salah satu caranya tuh ada dari Total Market Annual and Transactional Surveys. Jadi itu kayak survei total pasar tahunan dan transaksional. Jadi kayak ini tuh biasanya tuh kayak mengukur kepuasan konsumen dengan semua layanan pelanggan utama proses dan produk. Tingkat pengukuran itu kayaknya tinggi dengan tujuan memperoleh indeks global atau indikator kepuasan layanan secara keseluruhan untuk seluruhnya dengan tegas. Jadi ini tuh kayak nggunain berbagai perangkat atribut atau enggak kayak data tertimbang, kayak misalnya ditimbang berdasarkan segmen inti atau produk kayak segmennya misalnya di bagian produk A atau di produk B, jasa A atau di jasa B, seperti itu. Terus yang kedua, cara yang kedua ada service feedback cards online and mobile message. Jadi ini tuh kayak memberikan pelanggan tuh kesempatan untuk menggunakan kartu umpan balik kayak formulir biasanya ada di misal kita lagi belanja gitu ya, formulir itu untuk kayak di checklist survei lah, semacam survei gitu. Terus ada email kadang atau enggak pesan teks kayak atau enggak aplikasi gitu. Terus ada mystery shopping yang ketiga. Ini tuh biasanya bisnis jasa tuh suka pakai ini, cara ini karena ini tuh kayak disebutnya pembeli misterius. Jadi kayak ada orang nih, jadi kayak pura-pura gitu. Padahal itu masih dari orang dalam itu untuk kayak ngecek ini gimana sih si karyawan kita tuh kerjanya seperti apa. Nah, terus selanjutnya ada unsociated customer feedback. Jadi itu kayak keluhan, pujian, atau saran dari pelanggan tuh kita ubah menjadi aliran informasi yang dapat digunakan untuk kita gitu, untuk memantau kualitas dan menyoroti perbaikan yang diperlukan gitu untuk penyampaian jasa kita. Terus ada juga focus group discussion and service reviews atau disingkat FGD. Nah, adalah sebuah metode riset kualitatif yang mana sebuah grup orang kayak ditanya mengenai persepsi mereka, opini mereka, dan juga sikap mereka terhadap produk, layanan, konsep, periklanan, ide, atau enggak hal-hal topik lainnya tentang jasa. Lalu yang terakhir ada diskusi ulasan online. Jadi ini tuh kayak konten dan data yang dibuat penggunanya tuh dapat semakin memberikan wawasan yang kayak tentang persepsi kualitas perusahaan dan pesaingnya. Jadi ini tuh kayak analisis sentimen dari postingannya dan pemeriksaan teks otomatis seringkali memungkinkan wawasan waktu nyata tentang perubahan persepsi konsumen. Jadi seperti itu atau enggak kayak di forum gitu, biasanya forum-forum gitu. Kayak orang cerita atau enggak jauh-jauh dari Twitter deh. Kadang orang kan ngeluh di Twitter atau ngasih pujiannya di Twitter. Jadi biasanya kayak gitu. Jadi dalam diskusi ulasan online. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya bernama Gisnis Muhammad Ajis. Dipersilakan untuk Saudara Gizni. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan analisis reporting and dissemination of customer feedback. Memilih alat umpan balik yang relevan dan mengumpulkan umpan balik pelanggan tidak ada artinya jika perusahaan tidak dapat menyebarluaskan informasi tersebut kepada pihak-pihak terkait untuk mengambil tindakan. Oleh karena itu, untuk mendorong perbaikan dan pembelajaran yang berkelanjutan, sistem pelaporan perlu memberikan umpan balik dan analisanya kepada staf garis depan, pemilik proses, cabang atau manajer departemen, dan manajemen puncak. Umpan balik ke garis depan harus segera untuk keluhan dan pujian, seperti yang dipraktikkan di sejumlah bisnis jasa di mana keluhan, pujian, dan saran didiskusikan dengan staf selama briefing pada pagi harian. Selain itu, kami merekomendasikan 3 jenis laporan kinerja layanan untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk manajemen layanan dan pembelajaran tim. 1. Pembaruan kinerja layanan bulanan memberi pemilik proses waktu yang tepat untuk umpan balik pada komentar pelanggan dan kinerja proses operasional. Di sini umpan balik
verbatim harus diteruskan ke manajer proses yang pada gilirannya dapat mendiskusikannya dengan tim pemberi layanan mereka. 2. Tinjauan kinerja layanan triwulan memberikan pemilik proses dan cabang atau manajer departemen dengan tren kinerja proses dan kualitas layanan. 3. Laporan kinerja layanan tahunan memberikan perwakilan kepada manajemen puncak penilaian status dan tren jangka panjang yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan dengan layanan perusahaan. Laporan ini harus singkat dan ramah pembaca, harus pada indikator utama dan memberi komentar yang mudah dipahami bagi orang yang bertanggung jawab untuk bertindak. Sebagai tambahannya, umpan balik pelanggan, laporan ini juga harus berisi langkah-langkah operasional utama. Eh, hard measure service of quality. Standar dan ukuran keras berhubungan dengan karakteristik dan aktivitas dapat dihitung dan diukur melalui audit. Langkah-langkah dapat mencakup hal seperti berapa banyak panggilan telepon yang ditinggalkan saat pelanggan menunggu, berapa menit pelanggan harus mengantri pada tahap tertentu dalam pelayanan pengiriman, waktu yang dibutuhkan menyelesaikan tugas tertentu, suhu makanan tertentu, berapa banyak kereta api datang terlambat, berapa banyak tas yang hilang, berapa banyak pasien yang sembuh total setelah jenis operasi tertentu, dan berapa banyak pesanan yang dipenuhi dengan benar. Next. Tools to analyze and address service quality problem. Root cause analysis, the flashbone diagram. Analis sebab akibat menggunakan teknik yang pertama kali dikembangkan oleh ahli Jepang yang berkualitas, Kaoru Ishikawa. Kelompok manajer dan staf bertukar pikiran tentang semua kemungkinan alasan yang mungkin menyebabkan masalah tertentu. Alasan tersebut kemudian dikelompokkan menjadi salah satu dari 5 pengelompokan peralatan, tenaga kerja atau orang, bahan, prosedur, dan lainnya sebagai sebab akibat, yang dikenal sebagai diagram tulang ikan karena bentuknya. Teknik ini telah digunakan pada awalnya di bidang manufaktur, tetapi sekarang banyak digunakan untuk jasa. Pareto analis. Analis Pareto dinamai demikian menurut ekonom Italia yang pertama kali mengembangkannya. Mengidentifikasi penyebab utama dari hasil yang diamati, ini memisahkan yang dari yang sepele dan membantu perusahaan jasa untuk memfokuskan upaya perbaikannya pada masalah yang paling penting di lingkungannya. Blueprinting, a powerful tool for identifying fail point. Cetak biru dapat digunakan untuk mengidentifikasi titik kegagalan potensial, di mana kegagalan paling mungkin terjadi, dan itu akan membantu kita memahami bagaimana kegagalan pada satu titik, seperti kesalahan masuknya tanggal, mungkin memiliki efek riak pada tahap proses selanjutnya, yaitu pelanggan tiba di kantor dokter dan diberitahu bahwa dokter tidak ada. Langsung. Next. Return on quality. Dalam bisnis dan ekonomi, pengertian ROE adalah matriks guna membandingkan jumlah pendapatan bersih net atau net income perusahaan dan jumlah total modal investor atau pemilik di dalamnya. Sementara itu, di dunia saham, pengertian ROE adalah jumlah pendapatan bisnis perdana investor yang masuk. Assess cost and benefit of quality inisiatif pengembalian kualitas atau ROQ menilai biaya dan manfaat kualitas inisiatif. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa satu, kualitas adalah investasi, 2, upaya kualitas harus masuk akal secara finansial, 3, mungkin menghabiskan terlalu banyak untuk kualitas dan tidak semua pengeluaran kualitas sama dibenarkan.
assess cost and benefit of quality initiative, pengembalian kualitas memiliki biaya kualitas inisiatif. Nanya, kalau kata kalau langsung ke mana nih guys? Pas gina Akses, terus makanya nyampe mana? sampai akses yang dibenarkan. baca. Berarti iya oleh karena itu. Oleh karena itu. Oleh karena itu, pengeluaran untuk kualitas perbaikan harus dikaitkan dengan peningkatan yang diantisipasi dalam profitabilitas. Implikasi penting dari perspektif ROQ adalah bahwa upaya peningkatan kualitas dapat bermanfaat dari terkoordinasinya dengan program peningkatan produktivitasnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yugistira. Baik, terima kasih kepada Saudara Gizni telah memaparkan materinya dengan baik. Selanjutnya, kita akan langsung membahas tentang determine the optimal level of reliability oleh Saudara kita yang lain bernama Yugistira. Dipersilakan untuk Saudara Yugis untuk membacakan materinya. Terima kasih buat Rindu sama Gizni. Di sini saya akan lanjutkan materi dari Gizni, yaitu determine the optimal level of reliability. Biasanya biaya pemulihan layanan lebih rendah daripada biaya pelanggan yang tidak puas. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan jasa harus meningkatkan kemampuan sampai pada titik bahwa peningkatan incremental sama dengan biaya pemulihan layanan, atau yang merupakan biaya aktual dari kegagalan. Meskipun strategi ini menghasilkan layanan yang kurang dari 100% bebas kegagalan, perusahaan masih dapat bertujuan untuk memuaskan 100% pelanggan sasarannya dengan memastikan bahwa mereka menerima layanan seperti yang direncanakan, atau jika terjadi kegagalan, mereka mendapatkan layanan yang memuaskan pemulihan. Lalu selanjutnya ada defining and measuring productivity. Defining productivity service context. Secara sederhana, produktivitas mengukur jumlah output yang dihasilkan relatif terhadap jumlah input yang digunakan. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas dicerminkan oleh peningkatan dalam rasio output terhadap input. Peningkatan rasio ini dapat dicapai dengan memotong sumber daya yang dibutuhkan untuk menciptakan volume output tertentu, atau dengan meningkatkan output yang diperoleh dari tingkat input tertentu. Lalu selanjutnya ada measuring productivity, yaitu mengukur produktivitas adalah sulit dalam jasa. Ketika output seringkali sulit untuk didefinisikan, dalam layanan pemrosesan orang seperti rumah sakit, kita dapat melihat jumlah pasien yang dirawat selama setahun dan sensus atau rata-rata hunian tempat tidur rumah sakit. Namun, bagaimana kita memperhitungkan berbagai jenis kegiatan medis yang dilakukan, seperti pengangkatan tumor kanker, pengobatan diabetes, atau pemasangan tulang yang patah. Bagaimana dengan perbedaan antara pasien? Bagaimana kita menilai perbedaan hasil yang tak terelakkan? Beberapa pasien menjadi lebih baik, beberapa mengalami komplikasi, dan sayangnya beberapa bahkan meninggal. Relatif sedikit prosedur medis standar yang menawarkan hasil yang sangat dapat diprediksi. Lalu ada service productivity, efficiency, dan effectiveness. Produktivitas mengacu pada output yang dapat diperoleh seseorang dari sejumlah input tertentu, misalnya produktivitas tenaga kerja dan aset. Efisiensi melibatkan perbandingan dengan standar yang biasanya berbasis waktu. Ini adalah ukuran seberapa baik Anda melakukan sesuatu, misalnya beberapa lama waktu yang dibutuhkan seorang karyawan untuk melakukan tugas tertentu dibandingkan dengan rata-rata industri atau standar lainnya. Semakin cepat tugas diselesaikan, semakin tinggi efisiensinya. Efektivitas dapat didefinisikan sebagai sejauh mana suatu organisasi memenuhi tujuan dan hasil yang diinginkan, yang biasanya mencakup kepuasan pelanggan. Peter Drucker mengungkapkan dengan singkat, kalau efisiensi adalah melakukan sesuatu dengan benar, efektivitas adalah melakukan hal yang benar. Teknik klasik pengukur produktivitas dan efisiensi berfokus pada keluaran dan perbandingan daripada hasil. Ini berarti bahwa produktivitas dan efisiensi ditekankan, tetapi efektivitas diabaikan.
Dalam angkutan barang, misalnya 1 ton mil output untuk barang yang dikirim terlambat diperlakukan sama untuk tujuan produktivitas sebagai pengiriman serupa yang dikirimkan tepat waktu. Demikian pula misalnya seseorang penata rambut biasanya melayani 3 pelanggan per jam, namun dia dapat meningkatkan outputnya menjadi 1 setiap 15 menit dengan mengurangi percakapan dengan pelanggan dan dengan mempercepatnya. Bahkan jika potongan rambut itu sendiri sama baiknya. Proses pengiriman mungkin dianggap lebih rendah secara fungsional, membuat pelanggan menilai keseluruhan pengalaman layanan kurang positif. Dalam jangka panjang, organisasi yang lebih efektif dalam memberikan hasil yang diinginkan oleh pelanggan secara konsisten harus dapat menetapkan harga yang lebih tinggi untuk output mereka dan membangun basis pelanggan yang setia dan menguntungkan. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk menekankan pada aktivitas dan hasil, atau termasuk kualitas dan nilai yang dihasilkan bagi pelanggan, selain produktivitas dan efisiensi. Lalu selanjutnya ada generic productivity improvement strategies. Secara tradisional, manajer operasi bertanggung jawab untuk meningkatkan produktivitas layanan dan fokus mereka dapat disimpulkan sebagai pencapaian hasil yang sama, lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah. Pendekatan ini biasanya berpusat pada tindakan seperti pengendalian biaya yang cermat pada setiap langkah dalam proses. Banyak manajer senior menganut pepatah, biaya itu seperti kuku, Anda harus memotongnya secara terus-menerus. Selanjutnya ada mengurangi pemborosan bahan dan tenaga kerja, lalu melatih dan memotivasi karyawan untuk melakukan sesuatu dengan lebih cepat, lebih baik, dan lebih efisien. Akibatnya, karyawan harus bekerja lebih produktif. Lalu selanjutnya ada memperluas berbagai tugas yang dapat dilakukan oleh pekerja layanan, atau yang mungkin memerlukan perjanjian kerja yang direvisi untuk menghilangkan kemacetan dan waktu henti yang sia-sia, dengan memungkinkan manajer untuk menempatkan pekerja dimanapun mereka paling dibutuhkan. Selanjutnya ada meningkatkan pemanfaatan kapasitas melalui penyesuaian penawaran dan permintaan yang lebih baik, dan atau mencocokkan kapasitas produktif dengan tingkat permintaan rata-rata daripada tingkat puncak, sehingga pekerja dan peralatan tidak setengah menganggur untuk waktu yang lama. Selanjutnya ada menggunakan mesin, peralatan, teknologi, dan data yang memungkinkan karyawan bekerja lebih cepat dan atau tingkat kualitas yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya ada install sistem pakar yang memungkinkan profesional untuk melakukan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh individu yang lebih berpengalaman dengan gaji yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya ada mendesain ulang proses layanan pelanggan agar lebih produktif dan efektif. Lalu mengganti karyawan layanan dengan mesin otomatis dan teknologi layanan mandiri yang dioperasikan pelanggan. Lalu tingkatkan tingkat layanan untuk mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik kepada pelanggan yang lebih penting. Dan selanjutnya ada mengalih dayakan aktivitas non-inti yang dapat disediakan dengan lebih hemat oleh pihak ketiga. Selanjutnya ada customer driven approach to improve productivity. Dalam situasi ini, di mana pelanggan sangat terlibat dalam proses produksi jasa, manajer operasi juga harus memeriksa bagaimana masukan pelanggan yang dibuat lebih produktif. Manajer pemasaran harus memikirkan strategi pemasaran apa yang harus digunakan untuk memengaruhi pelanggan agar berperilaku dengan cara yang lebih produktif. Beberapa strategi tersebut antara lain ada mengubah waktu permintaan pelanggan dengan mendorong pelanggan untuk menggunakan layanan di luar periode puncak dan menawarkan mereka insentif untuk melakukannya. Manajer dapat menggunakan aset produktif mereka dengan lebih baik dan memberikan layanan yang lebih baik. Isu-isu yang berhubungan dengan pengelolaan permintaan dalam bisnis jasa dengan keterbatasan kapasitas. Terus selanjutnya ada mendorong penggunaan saluran pengiriman layanan berbiaya lebih rendah dan layanan mandiri. Mengalihkan transaksi ke saluran penyampaian layanan yang lebih hemat, biasanya seperti internet, melalui aplikasi atau mesin swalayan, meningkatkan produktivitas. Ini juga membantu dalam manajemen permintaan dengan mengurangi tekanan pada karyawan dan jenis fasilitas fisik
tertentu pada jam sibuk. Banyak inovasi teknologi dirancang untuk membuat pelanggan melakukan tugas yang sebelumnya dilakukan oleh karyawan layanan. Isu-isu terkait dengan pelanggan yang berperan lebih aktif sebagai CEO produsen layanan. Lalu ada meminta pelanggan untuk menggunakan pihak ketiga. Dalam beberapa kasus, manajer mungkin dapat meningkatkan produktivitas layanan dengan mendegradasikan satu atau lebih fungsi dukungan layanan untuk pihak ketiga. Perantara spesialis dapat menikmati skala ekonomi, memungkinkan mereka untuk melakukan tugas lebih murah daripada penyedia layanan inti. Hal ini memungkinkan penyedia layanan untuk fokus pada kualitas dan produktivitas di bidang keahliannya sendiri. Contoh perantara adalah biro perjalanan. Lalu selanjutnya ada how productivity improvement impact quality and value. Manajer sebaiknya memeriksa peningkatan produktivitas dari perspektif yang lebih luas dari proses bisnis yang digunakan mengubah input sumber daya menjadi hasil yang diinginkan oleh pelanggan, terutama untuk proses yang tidak hanya lintas departemen dan terkadang batas geografis, tetapi juga menghubungkan backstage dan front stage wilayah operasi pelayanan. Oleh karena itu, ketika perusahaan melakukan peningkatan produktivitas, mereka perlu memeriksa dampaknya terhadap pengalaman pelanggan. Selanjutnya ada upaya tingkat depan untuk meningkatkan produktivitas. Dalam layanan kontak tinggi, banyak peningkatan produktivitas yang cukup terlihat. Beberapa perubahannya hanya membutuhkan penerimaan oleh pelanggan, sementara yang lain mengharuskan pelanggan untuk mengadopsi pola perilaku baru dalam hubungan mereka dengan organisasi. Jika perubahan substansial diusulkan, maka masuk akal untuk melakukan riset pasar terlebih dahulu untuk menentukan bagaimana pelanggan dapat merespons. Kegagalan untuk mempertimbangkan efek pada pelanggan dapat mengakibatkan hilangnya bisnis dan membatalkan keuntungan produktivitas yang diantisipasi. Lalu selanjutnya ada bagaimana perubahan di belakang panggung dapat mempengaruhi pelanggan. Implikasi pemasaran dari perubahan di belakang panggung bergantung pada apakah perubahan itu mempengaruhi atau diperhatikan oleh pelanggan. Jika mekanik penerbangan mengembangkan prosedur untuk servis mesin jet lebih cepat tanpa menimbulkan kenaikan tarif upah atau biaya material, maskapai telah memperoleh peningkatan produktivitas yang tidak berdampak pada pengalaman layanan pelanggan. Perubahan di belakang panggung lainnya, bagaimanapun mungkin memiliki efek riak yang meluas ke panggung depan dan mempengaruhi pelanggan. Pemasar harus menyadari perubahan di belakang panggung yang diusulkan, tidak hanya untuk mengidentifikasi riak semacam itu, tetapi juga untuk mendahului pelanggan. Perhatian pada strategi pengurangan biaya. Dengan tidak adanya teknologi baru, sebagian besar upaya untuk meningkatkan produktivitas layanan cenderung berpusat pada upaya untuk menghilangkan pemborosan dan mengurangi biaya tenaga kerja. Pengurangan staf di tingkat depan dapat berarti bahwa karyawan yang harus bekerja lebih keras dan lebih cepat, atau bahwa tidak ada cukup personel untuk melayani pelanggan dengan segera pada waktu sibuk. Meskipun karyawan mungkin dapat bekerja lebih cepat untuk waktu yang singkat, hanya sedikit yang dapat mempertahankan kecepatan untuk waktu yang lama. Mereka menjadi lelah, membuat kesalahan, dan memperlakukan pelanggan secara sepintas. Pekerja yang mencoba melakukan 2 atau 3 hal sekaligus, misalnya melayani pelanggan secara tatap muka sambil menjawab telepon dan menyortir kertas secara bersamaan, mungkin melakukan pekerjaan yang buruk untuk setiap tugas. Tekanan yang berlebihan menimbulkan ketidakpuasan dan frustasi, terutama di antara personel kontak pelanggan yang terjebak di antara upaya memenuhi kebutuhan pelanggan dan upaya mencapai tujuan produktivitas manajemen. Cara yang lebih baik adalah mencari peluang mendesain ulang proses layanan yang mengarah pada peningkatan drastis dalam produktivitas dan pada saat yang sama
meningkatkan kualitas layanan. Biometrik diatur untuk menjadi teknologi yang baru yang memungkinkan keduanya. Next. Standar sistem manajemen mutu. Yang pertama ada Total Quality Management System atau TQM. Total Quality Management System atau disingkat dengan TQM adalah sebuah manajemen kualitas yang lebih berfokus pada pelanggan dengan cara melibatkan seluruh level tingkatan karyawan dalam mengerjakan peningkatan atau perbaikan secara kontinu. Total Quality Management atau TQM akan lebih cenderung memanfaatkan strategi komunikasi dan data yang efektif dalam mengintegrasikan kedisiplinan kualitas dalam kegiatan operasional dan budaya perusahaan. Sederhananya, TQM adalah suatu pendekatan manajemen yang digunakan untuk menyentuh kesuksesan jangka panjang dengan mengedepankan kepuasan pelanggan. Dalam Total Quality Management, seluruh karyawan perusahaan atau anggota organisasi harus turut serta aktif dalam melakukan peningkatan proses, produk, layanan, serta budaya pada tempat mereka bekerja, sehingga nantinya akan melahirkan kualitas terbaik dalam layanan atau produk demi mencapai kepuasan para pelanggannya. Lalu selanjutnya ada ISO 9000 Certification. ISO 9000 merupakan badan yang dapat menetapkan standar mutu secara internasional. Badan ini terdiri dari perwakilan dari Badan Standarisasi Nasional tiap negara. Mereka bersatu dalam naungan yang sama untuk menentukan sebuah organisasi di tingkat global. Organisasi maupun perusahaan di negara manapun dapat mengikuti sertifikasi ISO ini dengan memenuhi semua persyaratan, mulai dari persyaratan pengelolaan produk, hubungan pemasok, lembaga, dan konsumen. Sistem manajemen mutu ISO 9000 merupakan sekumpulan prosedur terdokumentasi dan praktek-praktek standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk barang atau jasa terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu. Kebutuhan atau persyaratan itu dispesifikasikan pelanggan dan organisasi. Sistem manajemen mutu ISO 9000 ini mengarahkan bagaimana organisasi menerapkan praktek-praktek manajemen mutu secara konsisten untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan pasar. Lalu selanjutnya ada Six Sigma. Menurut American Society of Quality, Six Sigma adalah sebuah tool atau cara perusahaan dapat mengembangkan kapasitas proses bisnis. Tujuan metode ini adalah meningkatkan performa dan memungkinkan kemungkinan kesalahan. Pada akhirnya, Six Sigma mampu mewujudkan proses sebuah perusahaan yang kualitas produksinya lebih baik, meningkatkan keuntungan, dan bahkan meningkatkan semangat karyawan. Six Sigma mendapatkan namanya dari kata six yang berarti 6 dan sigma yang berarti standar deviasi, yaitu salah satu ukuran sebaran data dalam ilmu statistika. Metodologi ini berasal dari kurva lonceng dan dalam statistika, di mana satu sigma kewajiban satu standar deviasi dan min atau rata-rata. Jika proses memiliki 6 sigma yang terdiri dari 3 sigma di atas dan di bawah, tingkat kegagalannya nilai rendah. Secara sederhana, semakin tinggi nilai Six Sigma, semakin kemungkinan cacat sebuah proses. Malcolm Bridge and FKM approach. Malcolm Bridge National Quality Award atau MBNQA dikembangkan oleh National Institute of Standard and Technology dengan tujuan mempromosikan praktik terbaik dalam manajemen kualitas, mengakui serta mempublikasi pencapaian kualitas di antara perusahaan US. Negara-negara selain ini memiliki penghargaan kualitas serupa. Yang paling banyak digunakan mungkin adalah pendekatan European Foundation for Quality Management.
Baik, terima kasih untuk Saudara Yugis untuk memaparkan materinya dengan baik. Sekian dari kelompok 14 untuk pemaparan materinya kali ini. Bila ada pertanyaan dan saran yang ingin diberikan, tolong berikan komentar kepada kita semua. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.